Terima kasih, kami bersyukur Bapak buat hari ini, waktu yang terbaik yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan secara khusus, masih boleh mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu kami mau pergunakan waktu yang singkat ini Tuhan, untuk mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu yang sangat berguna bagi kami untuk menanti tahun yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Itu sebabnya kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja supaya kebenaran-Mu sungguh boleh menjadi bagian kehidupan kami. Biar lewat firman-Mu nama-Mu dimuliakan dan kami semua dituntun oleh Tuhan. Berfirmanlah, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Suara saya bisa kedengaran Ibu Bertina? Oke. Oke. Supaya nanti anak saya bisa share screen, tolong di itu ya. Siap, thank you. Puji Tuhan, shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, teman-teman, bersyukur sekali oleh anugerah Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberikan kepercayaan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, terima kasih Pak Gembala, Pak Heno untuk kesempatan hari ini, juga teman-teman, Ibu Bertina, Pak Budi, Pak Daud, Bu Yeni, ya, thank you. Satu kehormatan buat saya, ya. Sekali lagi, satu anugerah buat saya. Nah, tema kita hari ini kan bicara hati. Hati ini rumah Tuhan. Dan saya ambil salah satu subtemanya ini, saya buat judulnya ketenangan hati gitu ya. Karena ini bicara hati. Nah, bisa terus ya. Oke, sebentar ya. Nah, hati ini rumah Tuhan, ketenangan hati ya. Lanjut lagi. Dalam salah satu bukunya, Rick Warren pernah mengungkapkan satu data yang mengagetkan. Karena ternyata begini, orang-orang Amerika itu, ini sebelum pandemik malah ya, orang-orang di Amerika itu mengkonsumsi rata-rata ya 1,5 ton ya 1,5 ton aspirin setiap hari, bayangkan. Dan penjualan obat ini begitu menggila. Kenapa? Karena ternyata orang-orang di Amerika itu begitu kesulitan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian. Itu sebabnya salah satu solusi yang mereka cari aspirin, saudara. Nah, sejak pandemik ini dan sampai sekarang, penelitian juga membuktikan bahwa tingkat orang-orang yang stres, depresi itu bahkan meningkat tajam. Perhimpunan Dokter Jiwa Indonesia menemukan ada 64,3% bahkan sejak masa pandemik, tingkat kegelisahan itu, tingkat depresi itu begitu mengerikan sekali. Kenapa? Karena makin banyak orang gelisah, tidak bisa tenang, banyak yang takut. Takut apa? Takut masa depan. Karena apa? Karena ada yang banyak di PHK, banyak pengangguran, usaha belum jelas, dan banyak hal yang tidak jelas ke depan. Ya, bahkan informasi-informasi prediksi ke depan membuat kita itu juga banyak orang makin gelisah karena informasinya itu semakin tidak baik, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab ternyata pernah ada juga seorang nabi yang besar yang pernah mengalami ketakutan yang sangat hebat juga. Dalam 1 Raja-Raja 19 itu dicatat Nabi Elia juga pernah mengalami ketidaktenangan. Klik lagi. Ya. Bisa? Bisa? Bentar ya, saudara-saudara ya. Ya, terus lagi. Nah, Nabi Elia ini pernah mengalami ketakutan yang sangat. Dia sampai ingin mati, saudara. Kenapa? Karena waktu itu baru saja dia mengalahkan 450 nabi Baal yang dia bunuh dengan tangannya sendiri, saudara. Nah, sejak kejadian itu, Isabel, istri Raja Ahab, di mana nabi-nabinya itu
dibunuh. Akhirnya apa? Dendam sama dia. Akhirnya Nabi Elia dicari. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Elia ini melarikan diri. Dan dalam kesendiriannya dia begitu takut sampai berkata dalam hati, lebih baik saya mati. Bayangkan saudara-saudara, sekaliber sekelas Nabi Elia yang melakukan hal yang luar biasa, yang berdoa menutup langit, berdoa membuka langit, mengalahkan nabi-nabi Baal, pernah mengalami ketakutan yang sangat sampai-sampai dia ingin mati, saudara-saudara. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, masalah, tekanan, persoalan, ancaman, sakit penyakit, ketidaktenangan dalam hidup bisa membuat orang menjadi apa? Depresi, berterpuruk dalam hidupnya. Nah, hari ini sebagai orang percaya, pertanyaannya begini, bagaimana dong supaya kita bisa hidup, bisa tenang di situasi seperti ini? Bagaimana supaya kita tetap memiliki ketenangan dalam hati? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, klik lagi. Kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Raja Daud, saudara. Ya, Raja Daud ini kenapa saya pilih? Karena dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan bahwa Daud ini berkenan di hati Tuhan. Jadi ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah yang kita mau pelajari. Itu sebabnya saya mengajak kita membuka Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-8, kita mau belajar bagaimana Daud menghadapi situasi yang tidak mudah tetapi tetap memiliki ketenangan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita pun sebagai anak-anak Tuhan bisa belajar. Karena firman ini kebenaran yang menuntun kita. Betul Bapak Ibu? Amin. Nah, coba kita baca ya. Mazmur 62 ayat 1 sampai 8. Saya baca buat kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Berikutnya, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8 yang terakhir, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata kesimpulan Daud luar biasa saudara. Hari ini kita mau belajar. Ya, klik lagi. Kesimpulan Daud ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dalam ayat yang kedua, ketujuh dan ke-8, yang pertama kesimpulan Daud, Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia. Bayangkan saudara. Kenapa? Sebab kalau kita melihat perjalanan hidup Daud, dari kecilnya itu banyak tantangan yang membuat dia tidak bisa tenang sebenarnya. Ada banyak ancaman. Yang pertama misalnya waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Ada singa, ada binatang buas yang mengancam bukan hanya peliharaannya, tetapi hidupnya. Itu tidak mudah saudara. Tapi dia melewatinya. Karena apa? Karena Tuhan yang selamatkan. Waktu dia menghadapi Goliat, kita tahu kisah itu. Tentara orang Israel, orang-orang hebatnya saja termasuk Raja Saul waktu itu takut saudara. Tapi Daud yang masih muda bisa berani menghadapi dan dia diselamatkan Tuhan. Ada banyak peperangan yang dialami. Waktu dia juga menjadi apa? Diburu Saul. Ketika dia urapi menjadi raja. Bayangkan seorang raja yang sah memburu seorang biasa dengan tentaranya. Itu bukan perkara mudah saudara. Itu menakutkan. Ancaman maut, ancaman kematian. Tapi lagi-lagi Daud berkata, Tuhan yang selamatkan dia. Nah, khususnya di Mazmur ini, yang paling mengerikan saudara, dia mau dikudeta anaknya. Bayangkan, anak sendiri mau mengkudeta ayahnya, mau menjatuhkan, mau mengambil kursi raja itu saudara. Itu perkara tidak mudah. Musuh-musuh dari luar saja tidak mudah kita menghadapi. Ancaman dari luar saja sudah menakutkan, mengerikan. Apalagi dari dalam sendiri, anak darah sendiri.
Tapi kesimpulan pertama Daud yang kita mau belajar, ketika dia menghadapi begitu banyak ketakutan, pergumulan, hal-hal yang apa ya, yang tidak mudah. Kesimpulan pertama dia berkata begini, Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Itu sebabnya dia selalu mendekat kepada Allah dan mengandalkan Tuhan. Dan terbukti Daud mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan Daud adalah Tuhanlah perlindungan yang sejati. Kalau kita baca ayat 3, 7, dan 8, tadi saya sebutkan. Ketika dia menghadapi banyak ancaman, ketika dia diburu Raja Saul, kemana dia harus pergi? Kemana dia lari? Kemana saudara kita berlindung? Tidak ada perlindungan yang lain. Dia lari kemanapun diburu. Anak sendiri memburu dia, saudara. Coba bayangkan, ketika saudara diburu-buru sesuatu, kemana Anda berlindung? Ke orang hebatkah? Ke tembok yang tebalkah? Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia berlindung kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sanggup meluputkan dia. Dan terbukti lagi-lagi Tuhan melindungi dan meluputkan Daud dari persoalan ancaman kebinasaan, saudara. Artinya hari ini bagi kita saudara-saudara, ketika ada ancaman, ketakutan yang kita hadapi, mari kita belajar kepada Tuhan dan kepada Daud. Jangan berlindung kepada orang hebat, karena itu manusia biasa. Jangan berlindung kepada apa yang kita bisa andalkan, karena Alkitab berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi berlindunglah dalam perlindungan Tuhan, karena kita pasti di covering, dan itu sempurna perlindungannya. Tuhan pasti bisa luputkan kita, saudara-saudara. Poin yang ketiga, kesimpulan Daud, saudara-saudara. Tuhan berkata, Tuhan sumber pengharapan yang tak mengecewakan. Daud berkata begitu. Kenapa, saudara? Karena tentaranya pasti bisa mengecewakan dia. Karena anaknya sendiri bisa mengecewakan karena mau kudeta dia. Tapi kesimpulan Daud dalam menghadapi ketakutan, ancaman, ketidakmudahan ini, dia hanya berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 71 ayat yang kelima, Roma pasal yang kelima, dia katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, saya tidak tahu persis persoalan Anda secara pribadi. Tapi secara umum kita menghadapi persoalan yang sama. Pandemik yang belum berakhir. Terus informasi-informasi yang tidak jelas ke depan. Begitu banyak informasi yang memprediksi tahun 2022 bukan masa yang lebih baik. Memang Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan bukan semakin baik, saudara. Tapi perhatikan, ketika kita mendengar itu seringkali itu membuat kita seperti terancam, saudara. Bisa menakutkan, bisa mengkhawatirkan kita. Tapi lewat apa yang kita belajar dari Daud ini, saudara, mari kita belajar. Apapun ancaman, apapun ketakutan, apapun informasi yang mungkin akan mengkhawatirkan kita, perhatikan. Ada satu tempat dan satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Namanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kuncinya apa, saudara? Yang pertama, mari mendekat kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelatarannya daripada di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada di kemah orang fasik. Artinya apa? Justru situasi yang menakutkan ini, justru situasi yang kita tidak mengerti ke depan ini, justru informasi dan prediksi-prediksi yang mengkhawatirkan yang kita dengar ini, harusnya membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber ketenangan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, mendekat. Artinya apa? Kita harus semakin membangun hubungan kita lebih lagi. Lebih akrab lagi, lebih karib lagi, lebih dalam lagi. Ya. Jadi harusnya lagu kita hari ini harus mirip lagu slang dulu, saudara. Lagu slang itu begini. Ku tak bisa jauh darimu. Artinya, kalau slang dulu nggak bisa jauh dari narkoba, sekarang kita orang percaya harus tidak bisa jauh dari Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Artinya begini, kita tidak boleh lagi meninggalkan jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita. Harus semakin meningkatkan bahkan. Kalau tahun ini mungkin kita 1 jam 1 hari, ayo tingkatkan lagi, lebih lagi. Kenapa, saudara? Karena memang Tuhanlah sumbernya. Jadi ketika kita dekat kepada Tuhan, artinya apa? Kita berada di sumbernya.
Jadi kalau kita ada di sumbernya, saudara, semua yang di sumbernya menjadi bagian hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Salah satunya apa? Ketenangan dan kedamaian. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya lagi kuncinya? Mari belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Mazmur 37 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia, nantikan. Artinya apa? Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berserah itu bukan menyerah, tapi karena kita percaya, artinya apa? Kita serahkan seluruh hidup kita termasuk kekhawatiran kita. Karena Dialah Raja Shalom sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu. Termasuk pekerjaan kita, termasuk masa depan kita, termasuk masa depan sekolah, kuliah, anak cucu kita. Seluruhnya kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bertindak. Dan kalau Tuhan yang bertindak, percayalah, tindakan Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa kuncinya, saudara? Hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, lakukanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa yang kita mengerti tentang firman, lakukan, saudara. Jangan menunda. Karena kebenaran itu Tuhan sendiri. Siapa yang melakukan kebenaran, maka kebenaran menjadi bagian hidupnya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan takut menghadapi hari besok. Kenapa? Karena Tuhan yang menyiapkan bagi kita hari esok. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan merancang hal yang baik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar, hati ini rumah Tuhan, biarkan hati kita dipenuhi dengan apa? Shalomnya Tuhan. Dengan cara apa? Kita percayakan hidup kita mendekat kepada Tuhan dan lakukan firman-Nya. Percayalah, maka janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Memang kami sadari banyak hal yang kami dengar, informasi dan prediksi tentang ke depan yang tidak lebih baik. Tapi kami mau belajar untuk lebih percaya kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Sebagai orang-orang percaya, kami mau mengandalkan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan melakukan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan yang merancang masa depan bagi kami. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu terjadi, karena Tuhan yang menjaga memelihara kami. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud baik di dalamnya. Dan Tuhan pasti menolong, menopang, meluputkan kami, supaya kami melihat pertolongan dan perbuatan ajaibnya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biar terus menuntun kami dan Roh-Mu menolong kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga Shalom-Mu, damai sejahtera-Mu, memenuhi setiap kami memandang dan berjalan ke depan, menyongsong tahun yang baru, tahun 2022, tahun yang penuh pengharapan dan mujizat, karena kami percaya Tuhan menyertai dan menuntun langkah kami, sehingga semua yang terbaik yang Tuhan rancang menjadi bagian hidup kami, supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Bertina. Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Kasih jempol kalau diberkati dong. Iya. Terima kasih Pak Luhut sudah memberkati kita dengan firman Tuhan, ketenangan, kunci ketenangan hati pagi hari ini ya. Jadi mengakhiri tahun ini kalau masih ada kegalauan gitu ya, kita pastikan memasuki 2022 dan seterusnya hati kita tetap tenang dengan kunci yang tadi sudah disampaikan melalui firman Tuhan itu. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Gembala untuk memimpin kita di dalam beberapa doa syafaat sekalian doa penutup dan berkat ya. Saya akan menyampaikan pengumuman kepada kita tentu atas nama seluruh staf gembala dan juga pengurus ya dan pelayan-pelayan Tuhan, kita mengucapkan selamat Natal 2021 kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin saat ini ada yang sedang berlibur atau tetap di rumah saja pun tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita Natal di hati kita ya. Terima kasih sudah bergabung dari berbagai tempat, dari Hong Kong, Tangerang, Bekasi, Bogor,
Pademangan dan lain-lain ya. Tidak disebutkan satu persatu ya. Dan saya percaya kesempatan ini luar biasa karena saya yakin kita tidak beribadah sendiri. Ada keluarga di sekitar kita, tapi mungkin tidak bisa ditangkap oleh video kita ya. Pak Luhut juga pasti satu keluarga di sana, gitu. Kami pun di sini satu keluarga, cuma memang tidak muat nih. Kameranya nggak bisa ngelihat semuanya kita ya. Ciratnya juga ada yang sudah senyum-senyum di sampingnya tuh ya. Gitu ya. Dan juga saudara-saudara yang lain ya. Baik. Saya sampaikan beberapa pengumuman kepada kita untuk boleh diperhatikan Bapak Ibu. Tunggu, belum diklik share-nya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer bisa ke nomor rekening GB Raja Wali dengan nomor berikut yang ada di layar ini atau sudah di-share di grup WA Jemaat ya. Jadi silakan, ada juga QR, saya percaya Bu Saudara juga sudah mendapatkannya. Atau kalau misalnya tidak atau agak repot mentransfer ya dikumpulkan saja dalam satu amplop. Nanti waktu kita ibadah onsite kita bawa ke gereja ya. Tanggal 9 nanti ada pengumumannya. Ya, ibadah umum untuk minggu depan tanggal 2 Januari tahun depan ya. Tahun depan ya, dan minggu depan dan bulan depan tanggal 2 Januari 2022 kita masih tetap ibadah via Zoom ya, oleh karena Sikon ya PPKM ini. Jadi Bapak Ibu Saudara persiapkan diri, pasti linknya akan di-share dan itu disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya pikir kita sudah terbiasa ya perjamuan kudus via Zoom. Jadi Bapak Saudara persiapkan roti tawarkah ya, atau roti semacam biskuit. Tidak punya anggur, tidak apa-apa, bisa dengan teh ya. Tentu tehnya di gelas kecil ya, jangan tehnya segelas besar. Nanti kita akan dipimpin oleh Pak Gembala dalam perjamuan kudus ini. Itu persiapan diri kita bersama dengan keluarga. Kemudian, nah untuk ibadah komisi itu kan beberapa memang libur ya beberapa minggu, tapi nanti akan diinfokan melalui WA grupnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tergabung di komisi mohon perhatikan setiap info di dalam grup WA-nya supaya tahu ibadah-ibadah dan kegiatan lainnya. Kemudian ibadah buka tahun, ungkapan syukur serta pengambilan ayat mas GBI Raja Wali akan diadakan tanggal 9 Januari, minggu kedua di bulan Januari, secara onsite ya. Kita akan adakan di gereja, tetapi tetap live streaming ya. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang karena kesehatan atau alasan lain, ya tetap bisa mengikuti melalui live streaming. Pagi ibadahnya pukul 8 dan sore maaf ini salah, bukan pukul 18, pukul 17 ya. Nanti diinfokan di grup lagi. Jadi pukul 5 sore ya. Karena memang acaranya juga spesial. Jadi yang pagi pukul 8, yang sore pukul 17 atau pukul 5. Nah, sehubungan dengan ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan supaya tidak salah ya dalam ibadah itu. Mohon menyimak beberapa hal berikut ini. Jemaat mendaftar atau registrasi via Google Form nanti akan di-share di grup WA jemaat. Ya Bapak Saudara mohon perhatikan itu karena kemarin kan kita sudah pakai Google Form juga, saya yakin tidak asing lagi ya. Oke. Atau Bapak Saudara bisa dibantu nanti melalui Ibu Erna ya, supaya kita bisa tahu jumlah kehadiran yang pasti gitu. Dan mohon dengan sangat supaya betul-betul mendaftar ya. Jadi supaya kita tertib gitu, jangan kucuk-kucuk nggak daftar nongol juga ya, masa kita suruh pulang kan nggak mungkin gitu ya. Tapi itu kan menyusahkan bagian pendaftaran gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, karena ini memang awal tahun,
kita memberikan ungkapan syukur berkat Tuhan selama 1 tahun yang sudah kita terima, alami, nikmati ya, berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat anak-anak, banyak sekali yang nggak bisa dihitung ya. Jadi Bapak Saudara mohon mempersiapkan persembahan ungkapan syukur itu di amplop sendiri dulu lah di rumah ya. Di amplop sendiri, nanti di gereja pada waktu Bapak Ibu beribadah, disediakan amplop ungkapan syukur di kantong kursi belakang kita. Nanti sudah ditaruh di situ ya. Jadi Bapak Saudara bisa ambil, lalu masukkan apa yang sudah dipersiapkan. Ya, didoakan supaya kita memberi tentu dengan sukacita ya. Karena kita sih nggak bisa membalas kasih Tuhan sebetulnya ya, tapi minimal itulah yang kita bisa sampaikan sebagai ungkapan syukur kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GBI Raja Wali. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan kesaksian di awal tahun tersebut, kita batasi ya, jumlahnya mungkin tidak lebih dari 3 orang karena waktu ya. Jadi sudah ada 1 yang mendaftar, jadi tinggal 2 nih kuotanya, gitu ya. Waktu kesaksiannya juga kita batasi ya, maksimum 3-4 menit mengingat waktu, gitu. Singkat, padat, menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kepada Cici Sani Setiawati dengan nomor berikut ini, ada nomornya ya, boleh difoto aja ya. Oke, itu untuk atau berkaitan dengan ibadah awal atau buka tahun. Tunggu sebentar ya. Ya, dari kaum pria kompak ada ibadah yang diadakan 20 Januari 2022 pukul 19. Pembicaranya PDP Yefta Patras. Ya. Jadi Bapak Saudara silahkan, bukan Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak. Kaum pria khususnya ya. Silakan hadir. Ini diadakan secara onsite di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu ya. Itu saja pengumuman yang saya bisa sampaikan kepada kita. Terima kasih Bapak Saudara sudah memperhatikan sehingga tidak akan salah di dalam mengikuti info gereja kita sepekan ke depan. Baik, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Silahkan Om. Ya, Shalom saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama di dalam kita beribadah meskipun melalui Zoom ya. Dan terima kasih kepada hambanya Pendeta Luhut Siagian ya, yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih sudah menyediakan diri, menyiapkan waktu untuk bagi kita sekalian. Tuhan memberkati terus ya pelayanannya. Demikian juga Bu Bertina yang sudah membimbing kita dalam pujian. Terima kasih, memberkati juga dengan pengumuman-pengumuman. Saya rasa sudah jelas ya. Cuman tadi ada satu jamnya. Kalau jam yang pagi jam 8 ya ibadahnya ya. Kalau Zoom minggu depan kan masih suaranya Zoom. Agak kecil Om, depanan. Ini tunggu sebentar, saya gedein ya. Soalnya ini laptop minjem. Ya. Tadi juga sempat itu background-nya ngaco ya. Ya, saudara, jadi untuk minggu depan kan kita masih Zoom. Zoom-nya itu jam 8 ya, seperti hari ini kan jam 8. Tadi soalnya ditulisnya 7:30. Itu aja. Iya, saya rasa itu saudara. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang dari berbagai tempat ya, dari Hong Kong, dari Bekasi, Tangerang, Bogor, dari Sunter, dari Rasela Jakarta Pusat ya itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sekarang kita masuk dalam doa syafaat, kemudian diakhiri dengan doa berkat ya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama dalam ibadah ya Tuhan pada tanggal 26 Desember ini dengan pimpinan pertolongan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapi hamba-Mu terus ya Tuhan, Pak Luhut yang sudah menjadi berkat bagi kami sekalian dalam setiap pelayanannya.
dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan memberkati dan juga keluarganya. Tuhan memberkati senantiasa dengan berkat-Mu yang melimpah rohani dan jasmani. Demikian juga kepada ya Tuhan Bu Bertina juga yang sudah memimpin kita dalam pujian dan juga saudara sekalian yang sudah hadir bersama-sama di dalam ibadah melalui Zoom ini. Tuhan mengetahui segala kebutuhan-kebutuhan saudara, dan kami percaya Tuhan memberkati, mencukupi segala kebutuhan saudara menurut kasih karunia-Nya. Demikian juga Tuhan akan memberikan kesehatan kepada yang sakit supaya boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bermasalah ada jalan keluar, dan yang kekurangan akan ditambahkan oleh Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya pada seluruh jemaat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan memberkati supaya ya Tuhan Yesus di bawah pimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, bawahannya semua sampai ke Pak RT, Ibu RT di tempat kami masing-masing. Biar mereka sungguh-sungguh menjadi abdi negara yang benar-benar menyejahterakan bangsa dan negara ini. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, kelompok ataupun partainya. Mari Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan keamanan terus bagi bangsa dan negara kami, supaya semuanya Tuhan dalam keadaan tenang, tidak kurang suatu apa. Demikian juga Tuhan tolong untuk ya Tuhan pandemi yang meskipun ya Tuhan merendah, tapi kami percaya Tuhan juga tolong akan menghilangkan sama sekali, sehingga kami lebih bebas lagi dalam kami beribadah, dalam kami melayani, dalam kami menyembah dan memuji Engkau. Mari Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Tuhan kepada seluruh ya Tuhan pemerintahan kami supaya keadilan ditegakkan di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan terus memberkati juga ibadah-ibadah yang akan kami adakan. Minggu depan masih Zoom, tapi kemudian tanggal 9 kami akan ibadah secara onsite. Berkati ya Tuhan supaya tidak ada rintangan halangan untuk hal itu, sehingga kami boleh memulai tahun baru ya Tuhan dalam ibadah praise and worship yang akan diadakan pada tanggal 9 Januari yang akan datang. Tuhan berkati seberapa banyak yang kami bisa hadir, bersama-sama, dan juga untuk menerima berkat firman Tuhan, ayat mas, dan juga melalui ya Tuhan Yesus ucapan syukur yang akan kami bawa untuk ya Tuhan sebagai tanda kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Mungkin ada hal-hal lain yang terlupakan, kiranya Tuhan melengkapi, Tuhan menyempurnakan doa kami, yang kami serahkan semuanya dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami perlu berkat yang dari Tuhan. Limpahkan berkat-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan. Mari saudara kita siapkan diri untuk mau berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, bahkan diberkatilah keluarga-Mu. Kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, Amin.